Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Ari Pratama. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya, praktik baik saya tentang aksi menumbuhkan dan menggerakkan literasi dari sebuah keresahan. Di dunia pendidikan, perubahan tidak selalu berawal dari program besar, melainkan sering hadir dari kegelisahan kecil seorang guru yang peduli. Segala hal yang besar berawal dari sebuah kesadaran. Kesadaran saya bermula dari hal yang tampak sederhana, rendahnya kemampuan literasi peserta didik di kelas. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, saya menemukan bahwa banyak siswa yang belum memahami kata-kata ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan dalam buku pelajaran. Ketika saya menyebutkan istilah indikasi, identifikasi, ataupun aplikasi misalnya, sebagian siswa tampak kebingungan. Sebagai guru IPA, saya sadar bahwa pelajaran ini sangat syarat dengan istilah ilmiah. Pemahaman terhadap istilah menjadi syarat utama agar siswa bisa menguasai konsep. Namun kenyataannya, di dalam proses belajar, tidak semuanya memiliki kosakata yang mencukupi. Akibatnya, capaian pembelajaran pun jadi tidak maksimal. Dari sinilah kegelisahan itu tumbuh. Saya merenung mengapa literasi ini menjadi hal yang sulit bagi siswa. Apakah karena mereka tidak terbiasa? Apakah karena pembelajaran yang belum cukup memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh secara literat? Dan dari pertanyaan inilah saya memulai menyusun langkah konkret saya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghadirkan literasi tambahan di dalam kelas dengan konsep intermezzo. Langkah awal yang saya lakukan sederhana namun cukup berdampak, yaitu setiap akhir pembelajaran saya meminta siswa menuliskan atau menyebutkan kosakata baru yang belum mereka pahami, yang itu boleh di luar dari materi. Kosakata itu kemudian akan mereka kumpulkan untuk kita bahas bersama di akhir pembelajaran atau di pertemuan selanjutnya jika waktu tidak memungkinkan. Kegiatan ini awalnya saya niatkan sebagai intermezzo, sebuah selingan ringan setelah pembelajaran. Namun ternyata dari kebiasaan kecil ini muncul perubahan yang terlihat. Siswa mulai sedikit terbiasa memperhatikan kata-kata dalam teks, mencari makna, dan mengajukan pertanyaan. Mereka tidak lagi sekedar membaca untuk bertugas, tapi juga membaca untuk memahami. Langkah kedua yang saya lakukan atau ikhtiarkan adalah membentuk komunitas Pena 11. Seiring waktu, saya menyadari bahwa literasi tidak cukup hanya dibangun di dalam ruang kelas IPA saya saja. Jika hanya pada pembelajaran saya, maka hanya akan berdampak pada sebagian kelas saja. Saya merasa penguatan literasi ini memerlukan ruang tumbuh yang lebih bebas. Seperti saya sampaikan sebelumnya, komunitas ini lahir dari keresahan saya pribadi dan dari keyakinan bahwa perubahan harus dimulai. Meski dari satu orang, saya mengajak siswa di kelas-kelas lain untuk bergabung dan belajar bersama di komunitas Pena 11. Saya tidak melihat mereka yang memiliki potensi saja, namun yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki minat atau keinginan untuk belajar. Selanjutnya, saya meluangkan waktu khusus di luar jam pelajaran untuk membimbing siswa-siswa tersebut. Pada komunitas ini, saya membelajarkan siswa tentang apa itu literasi secara luas, bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami informasi secara tersurat dan tersirat, berpikir kritis terhadap teks, dan mengekspresikan gagasan dengan tanggung jawab. Kegiatan Pena 11 dilakukan dengan suasana yang cair, santai, dan humanis. Kami membaca bersama, berdiskusi tentang isu sederhana di sekolah, memahami permasalahan dari sebuah teks, lalu belajar menulis beragam jenis teks seperti naratif, persuasif, satire, sajak, dan lain-lain. Namun tujuan dari komunitas ini tidak berhenti pada kemampuan menulis semata. Goal puncaknya adalah membentuk siswa menjadi penulis yang proporsional, yang mampu menulis dengan isi dan bahasa yang baik, serta berkomitmen untuk suatu saat menerbitkan buku karya bersama maupun karya mereka masing-masing. Saya percaya menulis adalah puncak dari proses berpikir. Dengan menulis, mereka belajar menata gagasan, menimbang makna, dan membangun nalar.
Dalam lingkup sekolah, anggota komunitas Pena 11 saya harapkan menjadi garda terdepan dalam menggerakkan teman-teman lainnya. Mereka bukan sekedar peserta, tapi agen perubahan. Mereka saya latih untuk menjadi penggerak kecil yang menularkan semangat literasi ke seluruh penjuru sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Isa Sana Putri dari kelas 810. Perasaan saya masuk ke Pena 11. Saya senang karena saya bisa meningkatkan literasi saya kepada teman-teman saya juga. Harapan saya selanjutnya, saya segera menerbitkan buku dan teman-teman saya juga bisa menerbitkan buku yang bagus. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ciza Anastasia dari kelas 76. Perasaan aku setelah gabung PNS 11 adalah seneng banget karena aku bisa nambah ilmu buat nulis novel sesuai dengan hobi aku. Dan untuk aku, harapan kedepannya aku bisa nulis novel yang bisa dibaca sama banyak orang. Dan untuk PNS 11, semoga bisa berkembang lebih baik lagi dan jadi ekskul aktif yang banyak siswanya ikut. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafira Aisyah Putri dari kelas 810. Perasaan saya setelah masuk Pena 11 itu senang banget karena emang dari dulu pengen banget nerbitin buku. Harapannya untuk kedepannya untuk Pena 11 pengen banyakin siswa-siswa yang masuk Pena 11 untuk mewujudkan impian yang tidak dalam untuk nulis, dan harapan untuk saya semoga bisa menerbitkan buku lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Emir Raisa Fikri dari kelas 76. Perasaan saya ketika masuk Pena 11 adalah senang, banyak dapat teman yang memiliki hobi yang sama, dan kedepannya saya ingin memiliki banyak buku dan bisa menjadi penerbit dan ingin menjadikan buku itu dibaca oleh banyak orang. Harapan saya Pena 11 nanti bisa berkembang dan lebih banyak anggotanya, dan anggotanya bisa memiliki buku-buku yang bagus dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semua sudah merelakan sebagian waktunya untuk berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih. Langkah ketiga yang saya lakukan atau upayakan dalam menumbuhkan dan menggerakkan literasi adalah dengan menulis buku berjudul Science in Word. Buku ini saya tulis sebagai bentuk refleksi, inspirasi, sekaligus kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan. Buku ini merupakan ikhtiar saya menumbuhkan dan menggerakkan literasi di kalangan guru selaku pendidik dan mahasiswa sebagai calon pendidik di masa depan. Melalui buku ini saya menyampaikan pesan sederhana kepada rekan-rekan pendidik dan mahasiswa calon guru bahwa literasi bukan hal yang sulit dan berat untuk dilakukan. Ia bisa dimulai dari kelas, dari ciri atau cara kita bicara, mengajak siswa berpikir dan memberi ruang bagi mereka yang ingin menulis. Saya melakukan diseminasi buku Science in Word kepada rekan guru di sekolah secara klasikal. Saya menjelaskan motif dalam menulis buku ini dan juga apa capaian yang saya harapkan dari adanya buku ini. Saya juga membuat ruang diskusi lanjutan serta waktu luang untuk guru-guru menggali lebih dalam tentang buku ini. Selain itu, untuk menjangkau para mahasiswa selaku calon pendidik di masa depan, saya menghadirkan buku ini di Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung. Saya berusaha memastikan bahwa buku ini lebih dekat dengan mereka agar bisa lebih mudah diakses. Meskipun bertajuk literasi sains, namun saya memastikan bahwa tetap ada bagian yang sangat tersedia untuk guru lintas mata pelajaran untuk dapat belajar tentang penguatan literasi ini. Menurut saya, buku ini menggunakan bahasa yang sangat komunikatif dan juga sangat mudah untuk dimengerti. Buku ini menjabarkan konsep-konsep literasi dari yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Maka setelah saya membaca, saya merasa memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih percaya diri. Buku Science in Word, meningkatkan literasi karya Rio Ari Pratama, semakin meyakinkan saya bahwa sains sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seharusnya bisa dipahami dengan mudah baik oleh guru maupun oleh siswa. Tentu saja dengan pendekatan yang menarik dan segar seperti yang ada di buku ini.